konsensus pasar masih sekitar 4%, pemerintah juga memperkirakan masih sekitar 4,5 sampai 4,7%, ternyata ini hanya sekitar 3%, ya, 2,97%. Memang kita tidak mengira bahwa ini sudah mulai berdampak pada konsumsi rumah tangga, karena kan memang PSBB itu baru Maret pertengahan, ya. Dan kita mengira di Januari Februari itu masih akan tumbuh cukup baik. Ternyata ini kita lihat untuk konsumsi rumah tangga pun sudah jatuh ke posisi 2,84%. Jadi domestic demand secara keseluruhan hanya sekitar 2,5%, ya. Kalau kita tidak memperhitungkan perdagangan internasional, ekspor dan impor, itu hanya sekitar 2,5% tumbuhnya. Nah, ini memang jauh di bawah perkiraan, ya. Jadi kelihatan memang kalau di kuartal pertama, dugaan awal itu kan memang harusnya hanya berpengaruh pada sektor-sektor yang terdampak pada karena gangguan dari pasokan atau supply dari China, ya, waktu itu, ya. Tapi kelihatan di akhir Maret ini konsumsi juga sudah mulai turun, ya, sehingga kita lihat memang untuk kuartal pertama tahun 2020 ini jauh di bawah perkiraan. Ini berarti secara gambaran tren ini mungkin juga akan more or less terlihat sama begitu Pak David, kalau yang Anda lihat, kalau kita adjust ke Q2, Q3 dan juga Q4 sepanjang 2020 ini. Sebenarnya karena PSBB-nya itu lebih luas lagi diterapkan ke banyak kota besar, ya, itu mulai April, ya. Saya pikir untuk kuartal 2 ini kemungkinan akan turun lebih drastis, ya, untuk pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kemungkinan ke arah 0 bahkan bisa saja negatif, ya. Kelihatannya mengarah ke arah negatif untuk kuartal 2. Sedangkan ini kita hitung kalau kuartal on kuartal kemungkinan turunnya nggak banyak, tapi kalau year on year-nya kelihatannya memang akan cukup drastis. Untuk kuartal 2, kuartal 3 saya pikir masih cukup sama. Kita berharap di kuartal 4 sudah mulai pulih untuk pertumbuhan ekonomi. Ini juga pasti akan dilihat juga nanti ke realisasi inflasi juga. Kemarin juga inflasi baru dirilis juga kan Pak, ya. Dan kalau kita lihat nih di tengah kondisi seperti ini, daya tahannya, apalagi ini yang diserang sudah konsumsi masyarakat begitu, ya. Ini seperti apa? Harusnya konsumsi yang cukup bergeliat begitu, ya, di masa Ramadan, Lebaran begitu, ya, ini tidak terjadi dan bahkan memang menyeret juga ke level yang sangat jauh begitu di atas di bawah ekspektasi. Seperti apa Pak David? Ya, ini belum pernah inflasi serendah ini memasuki puasa, ya. Jadi hanya 0,17% kemarin diumumkan, dan ini jauh di bawah perkiraan juga, ya. Dan memang kelihatan mulai berdampak PSBB ini pada permintaan, ya, terutama untuk produk-produk yang perishable, ya, seperti bahan makanan, ya, seperti produk-produk pertanian, daging ayam, ikan, ini terpengaruh harganya sehingga inflasi relatif rendah, dan ini memang pengaruhnya terutama karena berlakunya PSBB, ya, airline tiket dan lain-lain tuh transportasi dan lain-lain juga harganya turun, dan ini juga pengaruh juga dari daya beli, ya, masyarakat mulai terpengaruh terutama yang untuk kelas menengah ke bawah.